Pernahkah Anda terbangun dengan rasa nyeri menusuk di persendian, terutama di kaki atau jari? Banyak lansia mengeluhkan hal ini tanpa tahu penyebabnya. Menurut informasi kesehatan, asam urat adalah kondisi yang sering muncul akibat penumpukan zat purin. Jika dibiarkan, rasa nyerinya bisa mengganggu aktivitas harian. Tenang, ada cara aman untuk membantu mengatasi keluhan ini. Mari kita pelajari bersama, langkah demi langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Tahukah Anda bahwa makanan tinggi purin, seperti jeroan, daging berlemak, atau seafood tertentu, bisa meningkatkan risiko asam urat? Tubuh mengubah purin menjadi asam urat, lalu menumpuk di persendian. Solusinya adalah memilih makanan lebih ramah persendian. Tipsnya, mulai perbanyak sayuran, buah segar, dan sumber protein rendah purin seperti telur atau tahu. Dengan mengatur pola makan, rasa nyeri bisa lebih terkendali. Di segmen berikut, kita bahas minuman apa yang sebaiknya dihindari. Banyak lansia senang minum teh manis, kopi kental, atau minuman kemasan. Padahal, penelitian menyebutkan gula berlebih dapat memperburuk kadar asam urat. Solusinya, biasakan minum air putih cukup, sekitar 8 gelas sehari. Jika ingin rasa, tambahkan irisan lemon atau mentimun. Tubuh akan terasa lebih segar, dan kadar asam urat bisa lebih seimbang. Ingat, menjaga cairan tubuh adalah kunci kesehatan. Yuk, kita lanjut membahas tentang berat badan dan pengaruhnya. Apakah Anda tahu bahwa kelebihan berat badan meningkatkan risiko serangan asam urat lebih sering? Beban pada sendi menjadi lebih berat, sehingga rasa nyeri makin terasa. Solusinya, atur pola makan seimbang dan lakukan aktivitas ringan. Tips praktisnya, jalan pagi 15 menit, lalu tambah gerakan peregangan. Dengan begitu, tubuh tidak hanya lebih bugar, tapi juga lebih ringan. Ayo kita bahas di segmen berikut tentang olahraga yang ramah untuk sendi lansia. Olahraga keras mungkin terasa sulit bagi kita di usia senja, tapi bukan berarti tidak bisa bergerak. Penelitian menyarankan olahraga ringan seperti berenang, yoga, atau jalan santai. Gerakan lembut ini tidak membebani sendi, tapi membantu melancarkan aliran darah. Tipsnya, pilih waktu pagi atau sore agar udara lebih sejuk. Mulailah perlahan, lalu tambah durasi sedikit demi sedikit. Tetap semangat, karena setiap langkah adalah investasi kesehatan. Setelah ini, kita bahas pentingnya tidur berkualitas. Kurang tidur ternyata bisa memicu peradangan di tubuh, termasuk memperparah gejala asam urat. Menurut pakar kesehatan, lansia sebaiknya tidur 7 jam per malam. Solusinya, buat rutinitas tidur teratur, hindari kopi sore, dan biasakan suasana kamar tenang. Tips sederhana, coba ritual kecil seperti membaca doa atau mendengarkan musik lembut sebelum tidur. Ingat, tidur adalah penyembuh alami. Yuk, kita lanjut dengan membicarakan peran stres terhadap kesehatan sendi. Anda tidak sendirian menghadapi asam urat. Setiap langkah kecil akan membawa perubahan besar. Semangat menjaga diri adalah hadiah berharga di usia ini. Pernahkah Anda merasa nyeri semakin parah ketika stres? Ternyata, stres bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Tubuh yang tegang memperburuk peradangan. Solusinya, cobalah teknik relaksasi sederhana. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, lakukan beberapa kali setiap hari. Tips tambahan, duduk di kursi nyaman, pejamkan mata, dan bayangkan suasana damai. Pikiran yang tenang membuat sendi ikut lega. Kita lanjut bahas tentang pentingnya menjaga pola makan malam. Banyak orang terbiasa makan berat menjelang tidur, padahal itu bisa mengganggu metabolisme tubuh. Makan larut malam membuat kadar asam urat sulit dikendalikan. Solusinya, pilih makan malam lebih awal dengan porsi ringan. Tips praktis, cobalah sup sayur hangat atau buah potong segar. Perut lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan sendi pun lebih nyaman. Segmen berikut akan membahas tentang manfaat membatasi daging merah. Tahukah Anda bahwa daging merah tinggi purin? Jika dikonsumsi berlebihan, risiko serangan asam urat bisa meningkat. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi lebih baik dibatasi. Solusinya, gantilah sesekali dengan sumber protein nabati, seperti tempe, tahu, atau kacang hijau. Tipsnya, buat variasi menu agar tidak membosankan. Dengan pola makan bijak, tubuh tetap bugar tanpa harus tersiksa nyeri sendi. Mari kita bahas tentang manfaat buah ceri di segmen selanjutnya. Buah ceri ternyata dikenal bisa membantu menurunkan kadar asam urat. Beberapa penelitian populer menyebutkan antioksidan dalam ceri berperan melawan peradangan. Solusinya,
Tambahkan ceri segar atau jus tanpa gula ke dalam menu mingguan. Jika sulit ditemukan, bisa diganti dengan buah lain yang kaya vitamin C. Tipsnya, konsumsi buah berwarna cerah seperti jeruk, kiwi, atau stroberi. Buah tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyehatkan. Setelah ini, kita bahas hubungan obat dan asam urat. Sebagian lansia mengonsumsi obat tertentu yang ternyata bisa memicu peningkatan asam urat, misalnya obat diuretik. Penting untuk mengenali hal ini agar tidak salah langkah. Solusinya, selalu konsultasikan penggunaan obat dengan dokter. Jangan mengganti obat sendiri. Tips praktis, catat obat harian dalam buku kecil agar mudah dipantau. Dengan keteraturan, kita bisa menghindari risiko tak terduga. Mari kita lanjutkan dengan membahas manfaat berjemur matahari pagi. Matahari pagi kaya vitamin D yang bermanfaat untuk tulang dan kekebalan tubuh. Menurut penelitian, vitamin D juga mendukung kesehatan sendi. Solusinya, berjemurlah sekitar 10-15 menit sebelum jam 9 pagi. Tipsnya, duduk santai di teras atau berjalan ringan di halaman. Rasakan hangatnya matahari menyapa tubuh. Sederhana tapi penuh manfaat. Di segmen berikut, kita bahas tentang pentingnya mengurangi alkohol untuk kesehatan sendi. Jangan menyerah, sahabat. Setiap kebiasaan sehat yang kita lakukan hari ini akan membuat hari esok lebih ringan dan penuh senyum. Tahukah Anda bahwa alkohol, terutama bir, kaya purin yang bisa memicu serangan asam urat? Menurut sumber populer, konsumsi berlebihan bisa meningkatkan kadar asam urat dengan cepat. Solusinya, batasi atau bahkan hindari minuman beralkohol. Gantilah dengan air putih atau jus buah segar tanpa gula. Tipsnya, jika ada acara keluarga, siapkan minuman sehat sebagai pilihan. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati kebersamaan tanpa khawatir nyeri sendi. Yuk, lanjut bahas soal kebiasaan duduk lama. Banyak lansia suka duduk lama saat menonton televisi atau ngobrol. Padahal, duduk terlalu lama membuat sendi kaku dan aliran darah terhambat. Solusinya, biasakan berdiri atau berjalan kecil setiap 30 menit. Tips sederhana, pasang alarm pengingat di ponsel atau jam dinding. Gerakan kecil ini sangat berarti bagi sendi. Di segmen berikut, kita bahas tentang manfaat kompres hangat dan dingin untuk nyeri asam urat. Rasa nyeri asam urat bisa diredakan dengan cara alami. Menurut ahli, kompres dingin bisa mengurangi peradangan, sementara kompres hangat membantu melancarkan aliran darah. Solusinya, gunakan handuk kecil yang dibasahi, tempelkan di area nyeri selama 10 menit. Tips praktis, lakukan bergantian sesuai kenyamanan tubuh. Metode sederhana ini seringkali lebih menenangkan dibanding obat pereda nyeri. Setelah ini, kita bahas pentingnya memeriksa kadar asam urat secara rutin. Pemeriksaan rutin membantu kita mengetahui kadar asam urat sebelum gejala makin parah. Menurut dokter, pemeriksaan bisa dilakukan lewat tes darah sederhana. Solusinya, lakukan pemeriksaan setidaknya setahun sekali atau sesuai anjuran medis. Tips tambahan, catat hasil tes di buku khusus kesehatan agar mudah dipantau. Dengan begitu, kita tahu langkah apa yang perlu dilakukan berikutnya. Mari kita lanjut dengan membahas manfaat menjaga pola pikir positif. Pikiran positif ternyata memberi dampak besar bagi tubuh. Penelitian menyebutkan bahwa optimisme membantu mengurangi peradangan dan memperkuat daya tahan tubuh. Solusinya, mulai hari dengan ucapan syukur dan senyum. Tips praktis, tulis 3 hal yang membuat Anda bahagia setiap malam. Dengan begitu, kita lebih tenang menghadapi nyeri sendi. Segmen berikut akan membahas pentingnya dukungan keluarga dalam menghadapi asam urat. Tidak ada yang lebih menguatkan selain kehadiran keluarga. Menurut pengalaman banyak lansia, dukungan emosional membuat mereka lebih semangat menjaga pola hidup sehat. Solusinya, jangan ragu berbagi cerita tentang nyeri asam urat dengan keluarga. Tips praktis, ajak mereka jalan bersama atau memasak menu sehat. Dengan kebersamaan, tantangan terasa lebih ringan. Yuk, kita bahas manfaat terapi herbal di segmen selanjutnya. Kilauan motivasi segmen 13-18. Sahabat, ingatlah bahwa hidup sehat adalah perjalanan bersama. Jangan malu meminta bantuan. Kekuatan sejati ada pada hati yang mau terus berusaha. Beberapa tanaman herbal dipercaya bisa membantu meringankan gejala asam urat. Misalnya jahe, seledri, atau kunyit. Menurut sumber populer, rempah ini memiliki sifat anti peradangan. Solusinya, coba tambahkan rempah ke dalam masakan atau seduhan teh hangat. Tips praktis, buat rebusan jahe dan madu sebagai minuman malam.
hangat di badan, menenangkan di persendian. Mari kita bahas pentingnya menghindari makanan cepat saji di segmen berikut. Makanan cepat saji sering tinggi lemak, garam, dan zat tambahan yang bisa memicu peradangan. Konsumsi berlebihan membuat kadar asam urat sulit dikendalikan. Solusinya, biasakan masak sendiri di rumah. Tips sederhana, pilih bahan segar dari pasar tradisional atau kebun kecil di halaman. Dengan begitu, tubuh lebih sehat, kantong lebih hemat, hati pun senang. Lanjut, kita bahas soal kebiasaan kecil minum air hangat di pagi hari. Minum segelas air hangat di pagi hari bisa membantu melancarkan metabolisme. Menurut ahli, tubuh yang terhidrasi sejak awal hari lebih mudah membuang kelebihan asam urat. Solusinya, siapkan air hangat di samping tempat tidur sebelum tidur malam. Tips tambahan, tambahkan sedikit perasan lemon untuk sensasi segar. Rutinitas kecil ini bisa membawa perubahan besar. Segmen selanjutnya akan membahas tentang manfaat mencatat pola makan. Banyak lansia tidak sadar makanan apa yang memicu serangan asam urat. Padahal, dengan mencatat pola makan, kita bisa menemukan penyebabnya. Solusinya, buat jurnal makanan sederhana. Tulis apa saja yang dimakan dan kapan nyeri muncul. Tips praktis, gunakan buku kecil atau kertas kalender di rumah. Dengan begitu, kita lebih mudah menghindari pemicu. Yuk, kita lanjutkan dengan membahas pentingnya konsultasi rutin ke tenaga kesehatan. Meski banyak cara alami bisa membantu, tetap penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Dokter bisa memberikan saran terbaik sesuai kondisi tubuh masing-masing. Solusinya, buat jadwal rutin dan jangan menunda saat gejala muncul. Tips praktis, ajak anggota keluarga menemani agar lebih semangat. Ingat, langkah bijak adalah mendengarkan tubuh dan meminta panduan ahli. Mari kita masuk ke segmen terakhir dengan pesan penting untuk sahabat semua. Sahabat, perjalanan mengatasi asam urat memang tidak selalu mudah. Namun, dengan kebiasaan sehat, dukungan keluarga, dan semangat yang kuat, kita bisa hidup lebih nyaman. Jangan menunggu sampai rasa nyeri semakin parah. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga bersama. Dan sekarang, saya ingin mendengar pengalaman dari Anda semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda agar bisa saling menguatkan. Ingat, setiap orang punya cerita unik. Apa yang berhasil untuk Anda bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Disclaimer, selalu konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus sebelum mencoba langkah apapun. Semoga hari-hari Anda lebih sehat, sendi lebih ringan, dan hati lebih bahagia.